sekalian. Rasul berbicara tentang Dajjal, daurah tentang Dajjal. Beliau mengatakan, "Ghairu Dajjal akhwaf ma akhwaf ala ummati." Ada selain Dajjal yang paling aku khawatirkan menimpa umatku. Dajjal itu gambarannya seperti 3 tahun sebelum dia datang, Allah memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya dan bumi untuk menahan sepertiga tumbuh-tumbuhannya. Orang kelaparan. Ya, 2 tahun sebelum Dajjal datang, maka Allah memerintahkan langit untuk menahan separuh hujannya dan bumi untuk menahan separuh dari tumbuh-tumbuhannya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang memilih pemimpin yang lain, padahal ada ardo billah, ada orang yang lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tingkat kesolehannya, tapi dia memilih yang lain, maka apa? Lam yarid laisa minni wa ana lastu minhu. Dia bukan golonganku dan aku bukan termasuk nabinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jemaah sekalian, materi kita sebenarnya terkait tentang Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, di mana kalau kita berbicara Imam Mahdi, maka kita akan berbicara masalah kepemimpinan dalam Islam. Karena Al-Mahdi ini digambarkan sebagai sosok pemimpin yang kalau bisa dibahasakan semua kebaikan diborong oleh Al-Mahdi, ya. Semua kebaikan diborong oleh Al-Mahdi, baik dari kecerdasannya, kesolehannya, kemudian demikian juga ya kecakapannya, ketampanannya, keberaniannya, semuanya itu ada pada sosok Al-Mahdi. Dan hal ini juga menunjukkan jamaah sekalian bahwa kepemimpinan dalam Islam itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Makanya kita sering membaca ayat-ayat Al-Quran yang berbicara terkait tentang pentingnya kita mengangkat pemimpin dan haramnya ketika kita mengangkat pemimpin yang salah. Itu banyak sekali masalah muslimin dalam Al-Quran. Dalam Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 misalkan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa nanti di hari kiamat ada sebuah penyesalan yang dialami oleh manusia, dan penyesalan ini bukan karena dia telat sholat atau tidak sholat sama sekali. Iya, betul, itu akan disesali. Bukan karena orang memakan harta haram atau karena orang tersebut misalkan selingkuh, betul. Semuanya perbuatan maksiat di hari kiamat nanti akan disesali. Tapi ada satu penyesalan yang kadang manusia tidak memperkirakan bahwa itu menjadi sesuatu yang sangat disesalkan. Yaitu apa? Yaitu masalah salah dalam memilih pemimpin. Ya, salah dalam memilih pemimpin, salah dalam memilih kawan ataupun koalisi, ya. Salah juga dalam memilih tokoh yang diidolakan, ya. Ini terkait masalah apa? Terkait urusannya terkait masalah kepemimpinan semuanya. Ya, itu yang paling disesali. Terkait tentang kesalahan memilih koalisi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula." Hari di mana orang dolim akan menggigit kedua tangannya. Kedua tangannya maksudnya para ulama ke 10 jarinya. Kalau di dunia ada orang menyesal yang dia gigit cuma 1 jari, di hari kiamat nanti ada orang yang menggigit 10 jari, digigit sampai kemudian berdarah-darah dan putus, Allah ciptakan lagi, dia gigit lagi sampai putus dan berdarah-darah, dia ciptakan lagi, terus seperti itu. Apa penyesalannya? Dia menyesal, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dulu di dunia aku menjadikan Rasul sebagai, aku menjadikan jalannya para nabi sebagai jalanku. Kemudian apa yang dia sesali lagi? Dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka, andaikan dulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai kawanku, khalil, kekasihku, sebagai temanku, kalau bahasa politiknya sebagai koalisiku. Iya, kalau bahasanya. Nyesal ya Mas Gadian. Nyesal ya. Kenapa? Salah. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani.
Dia telah menyesatkanku setelah aku mendapatkan kebenaran. Dia telah menyesatkanku dari petunjuk Al-Quran setelah petunjuk tersebut aku pelajari. Setelah aku memahaminya dengan baik. Ini penyesalannya ya. Gara-gara berkawan dengan seorang, ya kemudian ada seorang ustadz yang dulu Masya Allah ya, ketika aksi 212 luar biasa. Ya, akhirnya dia mempromokan salah satu produk yang mendukung Yahudi. Kemudian ternyata ada juga di tim sukses orang yang nggak jelas ya. Baik jemaah sekalian, gara-gara salah teman ya mas, gara-gara salah teman. Ini penting karena pertemanan itu sangat mengerikan sebenarnya. Kenapa? Buktinya kita di dalam kehidupan kita itu kadang lebih sering berinteraksi dengan teman kita daripada keluarga kita, apalagi orang tua kita. Kita ngobrol dengan kawan kita itu bisa berjam-jam. Ngobrol sama pasangan kita mungkin 1 jam itu udah luar biasa. Ngobrol sama orang tua 30 menit itu sangat lama sekali jamaah sekalian. Tapi ngobrol sama kawan-kawan, 3 jam, 2 jam gak terasa. Mas-mas itu kalau ngobrol di warung he itu dari jam 8 malam, itu kalau he-nya nggak tutup jam 1 lanjut itu ya. Ya, ibu-ibu juga demikian, habis ngantar anak itu nih, jam 8 pagi sampai nanti full day jam 3 itu ngobrol aja ya. Dari satu warung ke warung lain ya. Nah, betul-betul sangat berpengaruh kawan itu jamaah sekalian. Maka Rasul mengingatkan la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan bergaul kecuali pastikan teman pergaulanmu itu orang beriman. Ya, kalau non muslim bagaimana kalau dia baik? Ya, sekedar kenal aja. Tapi kalau sahib orang beriman saja. Wala ya'kul ta'amaka, dan kalau kamu bersedekah, kalau kamu ingin memberikan uang, maka taqiyun, berikanlah kepada orang yang bertakwa. Kenapa? Karena harta yang kamu berikan kepada dia pasti akan mensupport dia dalam ibadah. Kalau dia ahli puasa, dia gunakan untuk puasa, buka dan sahurnya. Kalau dia ahli ibadah, dia gunakan untuk qiyamul lailnya. Kalau dia adalah seorang kiai ataupun seorang alim, dia gunakan untuk berdakwah dan lain sebagainya. Maka wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Pastikan kalau kamu berinfak kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, masih ada lagi ya, misalkan terkait masalah idola ya, tokoh yang diidolakan. Itu juga luar biasa dalam Al-Qur'an ketika salah mengidolakan ya, bahwa ma'asyiral muslimin, salah memilih tokoh yang diidolakan itu berat sekali konsekuensinya di hari kiamat. Allah berfirman, yauma taqallabu wujuhum finnar. Yaqulun, hari di mana nanti wajah-wajah manusia dibolak-balikan. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula Rabbana wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Apa kata mereka? Hari di mana sebagian orang dibolak-balikkan wajahnya di neraka, digoreng kayak kita goreng tempe atau goreng tahu, dibolak-balik. Jamaah sekalian, kenapa? Tadi bukan karena dosa yang hari ini kita anggap perbuatan dosa itu, tapi karena sesuatu yang dianggap sebagai perkara biasa, tidak ada kaitannya dengan dosa. Masalah apa? Salah memilih pemimpin. Ya Allah, andaikan dulu kami taat kepada kriteria yang disebutkan oleh Allah dan kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kami taat kepada Allah, kami taat kepada Rasul. Wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, gara-gara kami mentaati para sadah, pemimpin kami, wa kubara, dan para idola kami, tokoh kami. Tokoh itu luar biasa. Fa'adalluna sabila, dan kemudian mereka menyesatkan kami dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Disesatkan jamaah sekalian. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang Badawi, seorang orang kampung ya. Kemudian orang kampung ini bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi ya Rasulullah? Pertanyaan cukup menarik. Dan jawaban Nabi Muhammad juga cukup menggelitik juga. Beliau nggak menyebutkan angka dan tanggal ya. Beliau juga tidak menyebutkan tahun maupun bulan. Tapi beliau justru bertanya balik, ma'adatalah, apa yang kau persiapkan menghadapi kiamat sampai kamu ini mengatakan, ya Rasulullah, ma'adat bikatsiri shalah wala bikatsiri shadaqah wala bikatsiri siyam. Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan dengan persiapan khusus. Salat ya biasa-biasa saja, puasa juga demikian, sedekah juga demikian. Biasa-biasa saja ya Rasulullah. Walakin, tetapi saya uhibbullah wa rasulah, sangat mencintai, mengidolakan, sangat mencintai Allah dan Rasulnya.
Apa jawaban Nabi? Yang membuat para sahabat senangnya luar biasa, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau, demi Allah, semenjak saya masuk Islam, saya belum pernah merasakan kebahagiaan ya yang lebih besar melebihi kebahagiaan saya mendengarkan hadis ini. Kenapa demikian? Saya tidak selevel dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, demikian juga dengan Abdurrahman, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggak selevel saya ini. Tetapi uhibbuhum, saya walaupun tidak sekuat mereka dalam beribadah, berinfak, bersedekah, berjihad, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan semangatnya mereka, pengorbanan mereka di jalan dakwah, saya tidak selevel dengan mereka, tetapi saya mencintai mereka semuanya. Mudah-mudahan kelak saya dibangkitkan bersama dengan mereka di hari kiamat nanti. Ya, ini luar biasa, ma'asyiral muslimin ya. Saya membayangkan kalau seandainya sekarang, masya Allah, salah pilih idola ya, terutama ibu-ibu ya, salah milih idola itu gimana nanti dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang tidak sholat. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini ya permasalahan luar biasa. Masalah kepemimpinan juga demikian. Rasulullah sampai pernah bersabda kepada para sahabat, "Ghairu dajjal akhwafu ala ummati." Ada selain dajjal yang aku khawatirkan menimpa umatku. Padahal kalau kita pikir-pikir, dajjal itu sangat mengerikan sekali. Begitu mengerikan dan dahsyatnya fitnahnya, kita disunahkan untuk membaca ta'awudz, permohonan perlindungan dari fitnah dajjal setiap kita sholat. Begitu dahsyatnya dajjal itu. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mengerikannya dajjal, pernah Nabi Muhammad SAW mengadakan majlis khusus berbicara tentang dajjal, daurah tentang dajjal, jemaah sekalian. Rasul berbicara tentang dajjal, daurah tentang dajjal, majlis khusus. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Ghairu dajjal akhwaf ma akhwaf ala ummati." Ada selain dajjal yang paling aku khawatirkan menimpa umatku. Padahal tadi ya, dalam sebuah hadis yang sering kita kaji, dajjal itu gambarannya seperti 3 tahun sebelum dia datang, Allah memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya dan bumi untuk menahan sepertiga tumbuh-tumbuhannya. Orang kelaparan. Ya, 2 tahun sebelum dajjal datang, maka Allah memerintahkan langit untuk menahan separuh hujannya dan bumi untuk menahan separuh dari tumbuh-tumbuhannya. Setahun sebelum dajjal datang, Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 tumbuh-tumbuhannya. Gak ada manfaatnya rumah kita yang luas, mobil kita yang mewah, tabungan yang banyak di bank, karena nggak bisa dimakan. Paceklik, susah makan, susah minum. Ya, susah minum jemaah sekalian. Kemudian Rasulullah mengatakan tahun di mana dajjal datang, Allah memerintahkan langit untuk menahan semua hujannya sehingga tidak ada satu tetes pun hujan yang turun, dan Allah memerintahkan bumi untuk menahan semua tumbuh-tumbuhannya, jangankan pohon jeruk, pohon apel, ataupun mungkin pohon mangga dan lain sebagainya, rumput liar saja tidak tumbuh jemaah sekalian. Dahsyatnya fitnah dajjal. Sehingga orang-orang pada saat itu hanya diberi 2 pilihan. Ya, pilihannya apa? Ikut dajjal. Kalau tidak, mereka akan dipersulit hidupnya, bisa dibunuh, bisa juga ekonomi mereka betul-betul sangat mengerikan sekali. Kan sepertinya kan kita ini lagi dilatih untuk menghadapi masa dajjal ya, terutama mungkin PNS dan lain sebagainya ya. Anda pilih dia ya, kalau tidak ancamannya dipindahkan atau digimanakan lah ya. Ini memang latihan ketemu dajjal ya. Baik jemaah sekalian, ada selain dajjal. Para sahabat mengatakan, "Ma huwa ya Rasulullah?" Apa yang Anda khawatirkan selain dajjal ya Rasulullah? Rasul mengatakan, "Al-a'immatal mudillin." Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku selain dajjal adalah penguasa-penguasa sesat, kata beliau. Penguasa sesat. Berbahaya sekali ma'asyiral muslim penguasa sesat ini. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, tahdimul islama thalathatun. Yang paling berpotensi menghancurkan Islam itu ada tiga golongan, kata beliau. Ini menurut pendapat Umar. Yang pertama, zillatul alim, yaitu ulama, kesalahan ulama, maksud saya, kesalahan ulama yang dijadikan sebagai pedoman. Jelas-jelas ulama itu salah ijtihadnya. Ya.
Padahal Rasulullah SAW mengancam dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, man ista'mala amilan minal muslimin. Barang siapa yang mengangkat pejabat di kalangan umat Islam, wa huwa ya'lamu anna fihim aula bidzalika minhu, padahal dia sadar secara agama, sadar secara etika, sadar secara perpolitikan, ada yang lebih daripada dia, ya, ada yang lebih daripada dia, ada yang lebih layak daripada dia, ya, kemudian dia masih ngotot untuk mengangkat yang tidak level ataupun yang tidak layak, maka faqad khanallaha wa rasulahu wa jami'al muslimin, maka dia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan telah berkhianat kepada seluruh umat Islam. Saya jadi kadang mikir juga itu, para kiai, para ulama itu, bagaimana pertanggungjawaban di hari kiamat nanti? Ini bukan masalah kampanye atau tidak kampanye ya, karena kita bukan tim kampanye. Tapi maksudnya seharusnya kan ulama berpikir ya, pemimpin tuh minimal urusan sholat, selesai urusan sholat. Itu yang paling minimal. Lah itu Al-Fatihah aja tuh enggak jelas bacaan hafal apa enggak itu ya. Maksudnya gimana pertanggungjawaban para ulama itu di hari kiamat nanti? Ya, apa yang mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kala di hari kiamat nanti? Maka wajar kalau seandainya beberapa kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama itu marah akhirnya. Apakah masih layak? Kalimatnya gitu loh ya. Cari itu di YouTube yang lagi ramai itu. Apakah masih layak? Ya, mereka dijadikan sebagai rujukan. Ya. Lah urusan sholat aja belum beres loh. Atau Al-Fatihah. Padahal yang namanya Nahdlatul Ulama itu seringkali tahlilan. Lah kalau nggak bisa Al-Fatihah gimana tahlilannya? Masa joget ketika Al-Fatihah, tahlilan ya. Ini luar biasa nih jemaah sekalian. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang memilih pemimpin yang lain, padahal ada ardo billah, ada orang yang lebih ridho kepada Allah Subhanahu, ada orang yang lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tingkat kesolehannya, tapi dia memilih yang lain, maka apa? Lam yarid laisa minni wa ana lastu minhu. Dia bukan golonganku dan aku bukan termasuk nabinya. Walam yaridu ala haudi, dan kelak di hari kiamat dia tidak mendapatkan kesempatan untuk minum air dari telagaku. Ya. Jadi ini memang bermasalah memang jemaah sekalian ya. Zillatul alim. Ulama menyimpang, tapi penyimpangannya dijadikan sebagai pedoman. Ya. Itu buruk sekali masyarakat muslim. Ini yang menghancurkan Islam, kata Umar. Yang kedua, kata Umar, adalah apa? Jidalul munafik bil Quran. Orang munafik membela kesesatan dengan Al-Quran. Ya, kalau sekarang mungkin belum sampai gitu sih. Yang membelanya pakai sejarah Nabi, sejarah sahabat. Ya, kadang kita juga khawatirnya di situ sih ya. Kita ini belum ditawari uang MM-an dan triliunan gitu. Kalau seandainya Ustaz Masud, ini uang sekian, tolong mobilnya sudah kita kirim, bla bla sebagainya, saya jadi kok berpikir, apa saya masih ngomong kayak gini ya? Coba bisa dibayangkan. Jadi kadang berpikir begini, kondisi kita sekarang memang kondisi yang terbaik yang Allah takdirkan untuk kita. Coba Anda bayangkan. Ada di antara antum pengusaha, Bapak, saya ini ada proyek misalkan sekian triliun. Jadi masyarakat muslimin, ini ada Anda aja Pak ya. Anda aja yang menjadi pimpronya atau perusahaan Anda aja yang memegangnya. Ya, silakan. Ya monggo lah nanti proposalnya seperti apa. Saya kadang berpikir apakah para pengusaha itu masih lurus ikut pengajian gitu ya. Ya. Apakah mereka tuh masih mau berinfak untuk masjid dan lain sebagainya dari uang-uang yang sudah seperti itu. Luar biasa masyarakat muslimin ya. Memang godaan itu sangat berat sekali ya. Godaan sangat berat sekali. Makanya tadi doa kita sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min
fitnatil mahya wal mamat. Fitnah ketika masih hidup itu disejajarkan dengan fitnah dajjal. Berat sekali masalah muslim. Ya. Sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Nah, hal yang sama diungkap oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, beliau pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, kata beliau, wahal afsadad dina illal muluk wahbaru su'in warbanuha. Tahukah kalian apa yang paling berdampak pada agama kita? Mohon maaf, Umar belum selesai ya. Jilal munafik bil Quran. Orang munafik berdebat dengan Al-Quran. Itu yang kedua. Kata Umar, yang menghancurkan Islam. Orang munafik berdebat dengan Al-Quran. Saya punya kawan dulu, dia kuliah di UIN ya. Salah satu UIN. Dia punya kawan yang di filsafat mengatakan begini. Menurut saya itu anjing sama babi itu halal. Orang yang tidak memakan anjing dan babi itu orang mubazir, dan itu termasuk temannya setan tuh. Kenapa? Di mana? Itu Al-Quran menyebutkannya. Mana Al-Qurannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini. Jadi untuk kita, babi itu untuk kita, anjing itu untuk kita. Ya, jadi kalau nggak dimakan mubazir, dia bilang. Ini Allah berfirman. Ya. Alhamdulillah teman saya orang ngaji. Dia bilang begini, Mas, pakmu itu ciptaan Allah apa bukan? Iya, pangan. Kalau nggak dipangan mubazir itu. Ya. Jadi dia mengira itu semua yang diciptakan oleh Allah untuk kita itu berarti semuanya harus dimakan. Waduh, kamu makan loh katanya. Waktu bata itu kamu makan katanya. Jadi yang diciptakan Allah untuk kita itu nggak selamanya itu dimakan. Ada yang fungsinya cuma apa? Dilihat, dinikmati aja. Kayak laut itu, atau mau minum semuanya. Ya, udah lihat aja, dinikmati, indah. Ya, Anda lihat gunung, ya, dinikmati. Ya untuk kita aja mas kalian. Anda lihat bunga-bunga yang mungkin beracun tapi indah dan bagus. Dilihat aja ya. Ya. Jadi memang orang munafik berdebat pakai Al-Quran itu memang kacaunya luar biasa. Ya, kata luar biasa masyarakat muslimin. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Umar, yang paling berpotensi menghancurkan Islam adalah hukmu a'immatal mudillin. Undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh penguasa sesat. Emang mengerikan sekali ya Mas, undang-undang itu. Saya bayangkan, coba kalau seandainya kita nggak kuat protes, mungkin kolom agama di KTP itu udah hilang. Alhamdulillah kita masih kuat protes. Sekarang, kalau kita nggak kuat protes, mungkin pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri udah habis, udah nggak ada nasibnya sama sekali. Alhamdulillah kita masih kuat protes. Oh, kalau dia mengatakan itu kan program menterinya, iya sih, terus itu menteri siapa gitu. Pemimpin ya mas kalian, pemimpin tertinggi, betul-betul sangat memberikan pengaruh. Anda bayangkan kalau seandainya PKI betul-betul dimintai maaf, kemudian kerugian mereka dikasih kompensasi. Apa nggak kacau coba bangsa kita ini? Jadi maksudnya begini masyarakat muslimin, ternyata memang hukmu a'immatil mudillin, undang-undang atau aturan yang dibuat oleh penguasa sesat itu memang sangat-sangat berpengaruh bagi agama kita. Jadi jangan dipikir cuma ini saja ya, sekedar pesta demokrasi saja. Tidak, ini lebih daripada itu. Ini terkait tentang bagaimana ibadah kita di masa yang akan datang. Ini terkait tentang bagaimana akhlak dan etika anak cucu kita nanti. Ya, kalau bapak-bapak yang sekarang saya lihat menghuni 60% pengajian pagi ini, Anda mungkin tinggal mempersiapkan husnul khotimah gitu ya. Tapi urusan kami yang masih muda ini masih mempersiapkan husnul hayat, kehidupan yang baik gitu masalahnya ya. Bapak-bapak mungkin udah selesai tugasnya, udah cucu udah besar-besar. Lah kami, ya itu yang saya kadang membayangkan gitu ya. Ya, kita ini tugasnya masih lama, insya Allah mau saya ya. Ya, insya Allah masih lama. Bagaimana kita harus berjibaku dengan berbagai macam peraturan untuk menyelamatkan anak-anak kita. Ya, untuk menyelamatkan anak kita. Saya nggak membayangkan kalau seandainya memiliki penjabat atau pemimpin
yang tidak punya akhlak kepada Allah dan tidak punya akhlak kepada rakyat, sebagaimana doa Nabi, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan sampai kami dipimpin oleh orang-orang la yakhafuka, tidak punya etika kepadamu, tidak punya rasa takut kepadamu ya Allah, wa la yarhamuna, dan tidak punya rasa kasih sayang kepada kami. Nggak punya etika kepada Allah tuh salah satunya tadi, pemimpin nonton film porno bangga malah bilang apa salahnya gitu nih ya. Saya bayangkan tuh, nanti jangan-jangan situs yang diblokir sama menteri menteri apa namanya, Menko Info ya, Menteri Informatika dan sebagainya itu ya sudah blokir. Oh Jojo kalau dia berkuasa dibuka lagi. Wah, Anda bayangkan bagaimana rusaknya anak-anak kita sekarang, padahal kehidupan mereka tidak bisa lepas daripada dunia gadget. Sekarang saja ya. Padahal HP itu kita pinjamkan, terkadang ada iklan yang nggak ada kaitannya dengan dunia main anak-anak lewat ya. Kita tuh sampai deg-degan. Dulu anak saya tak boleh main game online Sabtu Ahad. Tapi suatu waktu itu main game, kemudian pas mungkin pindah level berikutnya itu dia tutup. Dia bilang sama adik-adiknya, ayo pergi, nggak boleh nonton. Ya. Istri saya tuh iseng, itu apa sih kok sampai mereka nggak nonton ya? Setelah sekian menit baru mereka buka lagi. Ya, kemudian istri iseng lewat, astagfirullah. Dan sekarang Pak, permainan anak-anak naik level, ya berhasil stage pertama atau level 1, naik level itu bonusnya itu mengerikan. Ya, bonusnya kartun-kartun, mohon maaf, aksi-aksi dewasa. Kayak bonusnya itu loh ya. Ini mengerikan. Nah, bagaimana kalau seandainya punya pemimpin yang malah apa salahnya katanya gitu ya. Kan sudah dewasa ini ya. Mas, ini bukan masalah dewasa. Itu buruk ya. Gila nih. Ya. Masa sekelas pemimpin begitu cara berpikirnya? Gila nih banget. Ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi itu, pemimpin itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat mempengaruhi masyarakat. Sampai beliau pernah berkata dalam sebuah riwayat, an-nasu ala dini malikihim. Riwayat lain mulkihim. Rakyat itu sangat tergantung pada agama pemimpinnya. Itu terbukti agama pemimpinnya. Makanya kalau ada para kiai yang mengatakan ini urusan kepemimpinan tidak ada kaitan dengan urusan agama, itu jangan pura-pura lupa lah Pak Kiai. Kepemimpinannya sangat erat kaitan dengan agama. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kata yang kita ucapkan kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan satu kata, satu huruf loh yang kita tulis itu kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Saya sering cerita di majelis itu, saya suatu waktu pernah di WA sama ibu-ibu pengajian. Ya dia nggak sengaja sih. WA-nya, Ustadz, hati ini kosong. Ustadz bisa ngisi hati ini. Saya kaget, kok hati ini sih saya disuruh ngisi ya. Ya, tapi kemudian saya berpikir, ini mungkin salah ketik. Yang kedua, ibu-ibu yang ngomong begitu, ibu-ibunya udah sepuh, yang WA itu. Beda mungkin kalau itu ibu-ibu usia 30-an, mungkin saya deg-degan juga ya. Ya, bisa ngisi hati ini gitu ya. Saya biarkan aja, nggak saya balas. Berapa menit kemudian dia WA lagi, astagfirullah, pengapunten Ustadz. Maksud saya hari ini Ustadz ya. Jadi hari ini kosong, Ustadz bisa ngisi hari ini loh. Itu hanya rubah satu huruf loh. Maknanya beda banget ya mas kalian ya. Maknanya beda banget. Iya Bu, saya maklumi kok, apalagi kalau sekarang rata-rata keyboard HP kita otomatis kan begitu biasanya ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi satu kata, satu huruf akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat nanti. Nggak mungkin 5 kertas itu nggak dimintai pertanggungjawaban. Ya, 5 kertas di kotak suara itu di bilik suara maksud saya. Di bilik suara itu tidak dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat itu nggak mungkin. Ya, satu huruf dimintai pertanggungjawaban, apalagi 5 kertas saudara sekalian. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Ini yang perlu kita sampaikan. Ya. Makanya penting sekali umat Islam terlibat. Memang saya sering menyampaikan di beberapa masjid. Saya bilang
Memang para ulama itu mengatakan demokrasi tidak sesuai dengan syariat. Itu harus kita akui, betul ya. Bagaimana bisa suara kiai, imam masjid dengan suara gigolo itu sama, itu nggak mungkin. Dengan suara apa namanya preman pasar sama. Itu hanya di dunia demokrasi adanya. Cuma para ulama yang mengatakan bahwa demokrasi tidak sesuai dengan syariat, beliau-beliau ini memperbolehkan keterlibatan dalam perjuangan di demokrasi kalau tidak ada cara lain sebagaimana kita di Indonesia. Mau pakai cara lain lagi? Ya, itu fatwa para ulama dan bukan ulama biasa yang berfatwa, ulama yang lebih zuhud daripada kita, yang lebih mujahid daripada kita. Contoh siapa yang lebih mujahid? Syekh Dr. Abdul Azam, ulama besar, ya ulama Palestina yang pernah menjadi guru usul fikih di King Abdul Aziz University, kemudian melanjutkan memberi kuliah atau menjadi dosen di Peshawar. Mana Peshawar itu? Pakistan. Ya, setelah itu untuk mendekat ke dunia jihad tahun 1980-an jihad Afghanistan, akhirnya beliau lepaskan dunia dosennya, beliau kemudian terjun langsung di medan jihad bersama Usama bin Laden saat itu. Terjun langsung ngapain? Membantu para pejuang berdakwah. Saat itu para pejuang masih pakai jimat, ya. Ada di antara mereka tuh yang kadang habis mau berjuang mabuk dulu ya untuk melawan Uni Soviet saat itu ya. Akhirnya beliau mengatakan harus ada dai, harus ada ulama yang terjun membersamai para pejuang. Kalau tidak, nanti mereka dikendalikan oleh nafsu mereka. Harus ada di antara ulama tersebut yang mewakafkan dirinya untuk sana. Boleh tinggalkan kemewahan hidup di King Abdul Aziz University. Boleh tinggalkan kemewahan menjadi dosen tamu negara Pakistan ya di Peshawar. Karena orang cerdas. Akhirnya apa? Masuk terjun total di dunia jihad Afghanistan. Yang kemudian kita lihat di Indonesia banyak sekali murid-murid beliau. Ada Ustadz Muzayyin Marzuki, ada Ustadz Aris Munandar, Allah yarham. Kemudian ada Ustadz Abu Rusdan yang sekarang ditangkap itu. Kemudian ada banyak murid-murid di Indonesia. Ya, nah beliau itu berpendapat boleh, ya. Emang saya begitu. Artinya begini, nggak tepat kalau sekarang itu berbicara hukum, bagaimana hukum mencoblos itu nggak tepat, ya kurang memihak kepada kepentingan umat Islam. Belum tepat. Kalaupun memang ada pendapat para ulama terkait masalah itu, lain waktu aja lah ya. Ya, baik jemaah sekalian. Kenapa demikian? Begini, prinsip seorang mukmin adalah apa? Haram kita ini dipimpin oleh orang kafir dan orang munafik. Maka memberikan jalan kepada mereka, membuka jalan kepada mereka untuk menguasai kita, haram juga. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Allah juga berfirman, waddu law takfuru kama kafaru fatakununa sawa. Orang-orang munafik kalau membuat program kerja itu ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir. Jadi kalau mereka hancur keluarganya, mereka ingin keluarga kita juga hancur sebagai keluarga mereka. Kalau keluarga mereka hancur karena LGBT, PSI, Julali loh ya Mas. Yang fotonya sekarang itu di Solo banyak banget ya. Itu PSI itu jemaah sekalian. Siapa sekarang ketuanya? Kaisang. Yang foto bareng sama dia siapa namanya? Satu Jokowi, yang kedua Gibran. Jangan lupa program PSI itu adalah apa? Melegalkan LGBT. Ya, mereka LGBT. Anda jangan lupa itu ya Mas sekalian. Lihat siapa namanya wawancaranya Chris Natal. Siapa? Chris Natali. Kemudian Samara ya. Nah, itu lihat bagaimana mereka itu wawancara di tahun-tahun 2019 kemarin. Wah, mereka akan memperjuangkan. Dan sekarang kira-kira bergabung dengan paslon mana coba? 002 ya Mas kalian. Ya. Mau saya ini memang ngeri-ngeri sedap gitu loh jamaah sekalian ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Kondisinya ngeri sedap. Ya memang sih ada yang mengatakan kan nanti ada juga ulama di sana yang mengawal. Alah ulama itu dikasih duit. Udah kalau udah ulama kayak gitu-gitu, diam, mingkem. Apalagi sekelas Gus Miftah. Waduh ya. Bermasalah itu jamaah sekalian. Tapi ada Habib mana di Lamongan, di Pekalongan Habibnya. Oh, Habib itu meneh ini ya. Ya.
Ada. Saya nggak perlu nyebutin lah ya. Live soalnya. Gara-gara itu, ya sebagaimana anaknya yang sekarang nyapres itu rusak, itu gara-gara gitu, gara LGBT itu ya. Mereka ingin kita rusak sebagaimana mereka rusak. Sehingga kita sama nasibnya. Ya kita nggak rela. Maka fala tattakhidu minhum awliya. Jangan angkat mereka sebagai pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi merusak jemaah sekalian. Artinya mafhum muwafaqahnya apa? Kalau dalam usul fikih namanya mafhum muwafaqah, berarti apa pemahaman berikutnya? Jangan beri kesempatan mereka untuk berkuasa. Jangan. Ya, jangan beri mereka untuk kesempatan mereka untuk berkuasa, jangan. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, itu kan demokrasi kan dilarang. Itu kan sama dengan memperjuangkan syirik dan lain sebagainya. Enggak hitam putih seperti itu. Nabi Muhammad SAW terkadang boleh melakukan tindakan kafir dalam rangka sebuah visi dan misi. Sebagai sebuah contoh, dulu Ka'ab bin Ashraf, dia tuh suka mencela Nabi. Dia suka membuat syair menghina Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan, Mali wali Ka'ab, ya, bagi apa dosaku dengan Ka'ab sehingga Ka'ab mencelaku? Adakah di antara kalian yang mau memberikan pelajaran kepada Ka'ab? Berdirilah Muhammad ibn Maslamah. Anak Rasulullah. Muhammad bin Maslamah, siapa lagi? Fulan. Berdiri 5 orang. Jadi 5 pasukan, 5 prajurit inti. Ya Rasulullah, apa yang Anda inginkan dari kami terhadap Ka'ab? Apakah kami boleh, apa kami harus membawa kepalanya ke sini? Iya, kata Rasul. Kalau begitu ya Rasulullah, izinkan kami untuk mengucapkan sesuatu yang buruk tentangmu di hadapan dia. Supaya dia percaya kepada kami. Biar percaya. Ucapkan dan lakukan apa yang kalian kehendaki. Nabi mengizinkan. Berangkatlah 3 pasukan ini. Kemudian mereka datang karena Muhammad bin Maslamah dan Ka'ab bin Ashraf. Dulu zaman jahiliyah, koncong ngumbene. Ya. Akhirnya Muhammad bin Maslamah kemudian bersair dengan syair-syair jahiliyah yang memuji Khomer, yang menghalalkan minuman keras loh ya. Haram nggak? Haram. Menghalalkannya haram, kafir jamaah sekalian. Kemudian 2 juga membuat syair-syair yang menunjukkan mencela Nabi. Ya, pencelaan terhadap Nabi itu kafir, murtad. Tapi karena sebuah visi dan misi, Nabi Muhammad mengizinkan. Karena nggak mungkin mendekat sama kepada dia kecuali dengan cara seperti itu. Karena Ka'ab ini orang pinter, kemudian di saat yang bersamaan dia ini orang sangat waspada, punya kerajaan kecil, istana, dan dia punya prajurit terlatih. Selain itu, Ka'ab itu orang fisiknya bagus, sebagus Muhammad ibn Maslamah. Jadi 2 orang ini secara kekuatan itu win-win mereka ini, seimbang betul mereka ini. Kekuatan militernya, kemampuan memainkan pedang dan sebagainya, mereka luar biasa. Mendengarkan syair dari Muhammad bin Maslamah, Ka'ab membalasnya dari balik istana dia mengatakan, Ka'ab, Muhammad bin Maslamah, apakah kamu baru sadar kalau Muhammad itu pendusta? Iya, dia telah mendustai kami, ya. Dia telah membohongi kami, maksudnya, membohongi kami. Anda bayangkan, kalau itu diucapkan dalam kondisi sadar dan kondisi biasa, itu apa? Kafir jemaah sekalian. Singkat cerita, akhirnya Ka'ab percaya dengan Muhammad bin Maslamah, terjadi berbagai macam ngobrol dan sebagainya. Singkat cerita, dia mengajak Ka'ab bin Ashraf keluar dari istananya, kata nggak mungkin membunuh dia di situ. Di luar beliau sudah membuatkan perangkap untuk dibawa ke sebuah jebakan, kemudian mereka berhasil, singkat panjang kisahnya ya, berhasil membunuh Ka'ab bin Ashraf, kemudian membawa kepalanya di hadapan Nabi. Nabi ketika melihat mereka bertakbir, dan mereka pun bertakbir, Nabi mendoakan mereka karena keberhasilannya, dan kemudian mereka juga mendoakan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka menaruh kepalanya Ka'ab di hadapan Nabi. Nabi Muhammad senyum dengan sangat bangga sekali. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, adakah di antara kalian terluka? Ada ya Rasulullah, mana? Ini teman kami kena sabetan pedang karena gelapnya malam. Kemudian Rasul pun memasukkan ususnya sudah terburai, dimasukkan lagi oleh Nabi. Kemudian beliau berdoa, kemudian beliau membaca bismillah dan meludahinya sebanyak 3 kali. Sembuh seketika, tidak ada bekas jahit sama sekali. Sekali lagi, ini tidak bisa pakai nalar medis, Pak Prof ya. Tapi ini pakainya nalar mukjizat ya mas sekalian. Anda jangan coba kalau teman antum terluka, antum ludahi gitu, tambah sakit nanti ya. Udah sakit hatinya, tambah sakit juga lukanya ya. Baik jemaah sekalian, luar biasa. Boleh nggak? Boleh. Sekali lagi ini maksudnya nggak bisa hitam putih gitu.
Dulu ada salah seorang salah seorang nabi palsu di Yaman, namanya Al-Aswad Al-Insi. Dia ngaku nabi saat Nabi Muhammad masih hidup. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengirim para sahabat. Dia berupaya untuk menghalang-halangi para sahabat seperti Mu'ad bin Jabal untuk masuk ke Yaman. Ya, akhirnya si nabi palsu ini, awalnya dia dukun sebenarnya. Dia punya banyak pengikut. Setelah itu jamaah sekalian, dia itu berhasil mengambil alih kerajaan, salah satu kerajaan di Yaman, kerajaan Muslim. Sehingga saya raja namanya Bazan. Itu kemudian dia berhasil mengambil alihnya dan membunuh raja Muslim tersebut. Kemudian dia menikahi paksa menikahi paksa istri daripada permaisuri daripada raja tersebut yang dikenal kecantikan dan kesolehannya. Kemudian dia memaksa para prajurit kerajaan tersebut untuk mengakui dia sebagai nabi, kalau tidak mereka akan dibunuh. Banyak yang dibunuh. Kemudian si istri ini, permaisuri ini terpaksa menikah dengan si Al-Aswad Al-Insi, mengakui dia sebagai nabi. Di saat yang bersamaan, di situ ada seorang panglima militer dari raja sebelumnya Muslim, namanya Fairuz Ad-Dailami. Dia seorang pemuda yang soleh. Dia pun akhirnya apa? Mengakui bahwa Al-Aswad ini nabi, bahwa malaikat Jibril datang kepada dia, Allah telah memilihnya. Berjalan sampai kurang lebih sekitar, ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan berapa hari lah. Pokoknya dia berupaya supaya dipercayai oleh siapa? Al-Aswad Al-Insi biar masuk ring satunya. Ya. Siapa namanya? Ini siapa tadi? Fairuz Ad-Dailami itu sepupu dari putri dari ratu tadi ya, dari permaisuri tadi. Jadi sepupuan mereka ini. Akhirnya mereka kemudian merencanakan kita harus mendapatkan kepercayaan dari Al-Aswad sampai kalau kita sudah mampu untuk membunuhnya, kita bunuh. Udah, ya diakui, dia ngomong apa ya dibenarkan, padahal mengakui nabi selain Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad apa? Murtad, kafir jemaah sekalian. Jadi dia kafir selama sekian waktu, maksud saya ya. Kalau boleh dibilang kafir. Sekian waktu untuk apa? Dapat kepercayaan. Setelah mendapat kepercayaan luar biasa, dia menjadi ring satunya. Kemudian sang istri juga mulai dipercaya karena dia menunjukkan ketulusannya, pelayanannya, seakan-akan dia sangat mencintai suami palsunya ini, jemaah sekalian. Sampai kemudian sang putri mengatakan, malam nanti saya akan melayani dia sampai dia betul-betul capek dan tertidur pulas. Kemudian saya akan membukakan pintu kamar untuk kamu. Masuklah lewat pintu kamar ini. Kemudian goroklah dia, bunuhlah dia. Baik. Akhirnya malam itu sang istri berdandar. Kemudian tadi ya suami istri dia beri minum, makan sebagainya. Sampai Al-Insi ini kemudian ngorok, tertidur. Istri pelan-pelan membuka pintu untuk Fairuz yang sudah menunggu lama. Setelah dibuka jamaah sekalian, dia pun masuk, kemudian mengeksekusinya. Dia teriak dengan suara yang keras. Baik sempat melawan, tapi karena Fairuz juga seorang seorang ksatria, ya, dia berhasil mengeksekusi si nabi palsu ini. Ketika dia berteriak, ramai sekali. Semua pengawal pribadi bangun semuanya. Mereka datang membawa senjata ke kamarnya Al-Aswad. Akhirnya sang permaisuri ini pintar. Dia keluar. Kalian kenapa ke sini? Ya, suara apa itu? Seperti kesakitan. Shh, nabi kalian sedang dapat wahyu. Ini malaikat sedang datang. Pergi, nanti kalian dimarahin gitu. Oh iya, pada lari mereka ya. Ya. Kemudian jamaah sekalian, besok paginya ketika mereka apel pagi, saat itu Fairuz mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang Al-Aswad? Kami bersaksi bahwa dia seorang nabi. Kalau dia itu seandainya dia bukan nabi, enggak, dia adalah nabi. Dia pasti tahu orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Akhirnya beliau lempar kepala Al-Aswad di hadapan para prajurit. Ya. Mereka yang masih istiqomah takbir, kemudian yang masih pengikutnya setia ditangkap, ya, kemudian ya ada yang dipenjara, dieksekusi sebagainya. Mendengarkan peristiwa itu, Jibril memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diberitahu ya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maklum pada zaman dulu belum ada WA ya, di telepon ya. Baik jemaah sekalian, diberitahu oleh malaikat Jibril, apa kata Rasul? Sungguh dia telah mati dibunuh oleh seorang laki-laki yang penuh barokah dari keluarga yang penuh
barokah. Maksudnya begini, nggak bisa hitam putih kayak gitu, kayak ini halal, ini haram tuh nggak bisa. Apalagi dalam dunia berpolitikan. Banyak sekali pertimbangannya masyarakat muslimin. Ya. Jadi itu ya, ini dari Imam Mahdi menjadi imam Indonesia nih ya. Iya sih, lagi rame ya. Begini ya mas kalian, kalau bagi kita udah selesai urusan itu. Yang menjadi problem adalah masyarakat di sekitar kita. Tolong jangan pakai wah menyampaikan. Anda bisa menyampaikan lewat lisan, atau Anda bisa menyampaikan lewat status WA Anda. Tulislah, atau mungkin lewat Facebook Anda. Silakanlah. Media sangat penting. Siapa tahu ada teman Anda yang dulu sempat Anda bantu sebelumnya Pro 03 atau 02, begitu melihat status Anda, wah, pada situ 01 wae gitu ya. Ya, wah, nggak jadi saya 02, saya 01 wae. Gara-gara melihat status Anda. Siapa tahu masih ada juga yang bengong, masih ada juga yang bingung bagaimana bersikap. Maka pentingnya kita sosialisasi. Pentingnya kita menyampaikan, menyuarakan jemaah sekalian. Itu penting sekali. Artinya jemaah sekalian bahwa kalau ada apakah nanti begini, enggak, lebih mending meringankan mandorot. Mudah-mudahan keran-keran dakwah terbuka lebar. Mudah-mudahan yang dulunya pelajaran agama cuma 2, siapa tahu bisa menjadi 4 ya. Menjadi 4 jam sepekan. Loh, ketika zamannya Pak Anies sebagai Menteri Pendidikan, beliau berhasil membukukan sebuah buku terkait tentang sejarah kebudayaan Islam Indonesia. Beliau menunjukkan bahwa Islam itu punya punya sumbangsi terhadap Indonesia. Ada kurang lebih 5 jilid itu. Itu program resmi dari Kementerian Pendidikan. Program resmi aja mas kalian. Itu ada. Saya punya PDF-nya. Ya, kayaknya sekarang nggak boleh cetak katanya. Itu bagus buku-bukunya itu. Mulai dari kemerdekaan, sejarah Indonesia, sebelum ada Hindu-Buddha masuk, sampai zaman Hindu, zaman Buddha. Kemudian beliau tulis juga terkait tentang sampai nanti zaman kerajaan Islam, apa sumbangsi kerajaan Islam, sampai reformasi. Ya, beliau ditulis oleh tim beliau. Itu ada tuh jemaah sekalian. Ya, itu ada. Nah, sementara si fulan ini nggak jelas. Si fulan yang 2 dan 3 ini nggak jelas apa sumbangsi terhadap Islam. Itu problemnya. Sumbangsinya apa? Saya kadang bertanya, sumbangsinya apa sih? Ya, coba tunjukkan sumbangsinya apa. Baik, ya paling itu food estate yang mana? Ya, tanam singkong buah jagung. Baik, masalah itu satu. Yang kedua, terakhir sebagai penutup, setelah kita menyampaikan apa adanya, kalau ternyata ada masyarakat, ada saudara yang berbeda dengan kita, sudahlah, jangan terlalu dikerasin banget. Ya, nanti akan bertanggung jawab di hari kiamat. Saya menyampaikan ikatan ukhuwah Islamiyah, ikatan jamaah masjid, ikatan persaudaraan Islam jauh lebih abadi dan tinggi daripada ikatan pilpres. Ya, cuma ini sebagai bentuk perjuangan dan bentuk ekspresi kita dalam melawan kedoliman, itu aja sebenarnya. Ya, kalau tidak harus sama dengan kita, bukan tidak sama. Kalau ternyata mereka tetap kokoh setelah kita menjelaskan, ya ucapkan aja lakum dinukum waliyadin. Ya, tapi bukan sebuah ejekan, tapi udah itu kepercayaan kamu bertanggung jawab, dan ini saya juga akan bertanggung jawab. Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.